Halo Somangka, alias Sobat Majalengka. Setiap daerah di Indonesia mempunyai sejarah asal mulanya sendiri. Begitupun dengan Majalengka, mempunyai sejarah asal mulanya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dan berikut asal mula Majalengka. Kerajaan Sindangkasih. Nama Sindangkasih dapat dipastikan diambil dari Mandala Sindangkasih yang pada saat itu dipimpin oleh Ki Ageng Surawijaya. Ki Gede Sindangkasih adalah ayah Nyi Rambut Kasih yang disebut Nyi Gedeng Sindangkasih atau juga Nyi Ambet Kasih. Rambut Kasih adalah pendiri kerajaan kecil bercorak Hindu bernama Sindangkasih. Sekalipun tidak banyak meninggalkan data-data sejarah, tetapi banyak cerita masyarakat yang masih hidup dan berkembang di kalangan masyarakat. Menurut cerita rakyat, Rambut Kasih adalah seorang pemberani, memiliki paras yang cantik molek, berambut panjang, bijaksana dan waspada permana tinggal. Oleh karenanya, ia diperistri oleh Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Ia jugalah yang diperintahkan oleh suaminya untuk pindah ke Pakuan dengan pengikut-pengikutnya dan bala tentaranya. Nyi Rambut Kasih sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya, terutama dalam hal bercocok tanam, sehingga tanahnya subur dan rakyatnya makmur. Peninggalan Nyi Rambut Kasih yang masih utuh adalah Paniisan, mungkin bekas padepokan, dan kemungkinan merupakan tempat menghilangnya Nyi Rambut Kasih ketika ditemui Pangeran Muhammad yang disertai oleh ayahnya Pangeran Panjunan. Cerita rakyat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat bahwa hilangnya Nyi Rambut Kasih, hilang pula lah pohon-pohon maja di kerajaan Sindangkasih yang sangat diperlukan oleh semua masyarakat Cirebon untuk ramuan obat malaria yang tengah berkecamuk di Cirebon. Sehingga ada kata Majaelangka yang artinya pohon majanya hilang dan menjadi Majalengka. Pada saat itulah terjadi pergantian pimpinan atau raja di Majalengka dari Nyi Rambut Kasih kepada Pangeran Muhammad, sekaligus berganti menjadi Majalengka pada tahun 1490 Masehi, serta berpindahnya kepercayaan masyarakat menjadi penganut agama Islam. Pemerintahan Pangeran Muhammad. Kerajaan ini berawal dari terjadinya pergantian pimpinan di Cirebon tahun 1479 Masehi, yaitu diangkatnya Sunan Gunung Jati sebagai Naradipa Pajajaran menggantikan Pangeran Pakungwati Cirebon. Kemudian lama-kelamaan pengiriman upeti ke Galuh dihentikan. Kejadian ini menimbulkan kekecewaan bagi kerajaan Hindu lainnya seperti Talaga dan Kuningan. Untuk mengantisipasi kejadian inilah Pangeran Muhammad yang memiliki keahlian mendalang dan disebut juga Pangeran Palakaran Dalang disertai ayahnya Pangeran Panjunan ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam di kawasan barat yang sekaligus merupakan benteng pertahanan bila mana Talaga mengadakan penyerangan. Sehingga dengan modal kemampuan mendalang dan Pangeran Panjunan sebagai ulama besar, penyebaran ajaran Islam di Sindangkasih tidak banyak hambatan. Pangeran Muhammad dilahirkan tahun 1478 Masehi dari Nyimas Matangsari sebagai istri Pangeran Panjunan. Nyimas Matangsari adalah putri dari Ki Ageng Japura, cucu Ki Amuk Murigil dan cicit susul tunggal, yaitu Sang Maharaja Sunda. Sehingga kegiatan Pangeran Muhammad di kawasan Sindangkasih dalam menyebarkan agama Islam tidak dicurigai oleh Galuh karena masih keturunan. Setelah Pangeran Muhammad menggantikan Rambut Kasih, maka berdirilah pesantren-pesantren yang semakin marak. Pada tahun 1504 Masehi, Pangeran Muhammad memperistri seorang putri Sindangkasih, seorang pemuka agama Islam bernama Siti Armilah. Siti Armilah sangat membantu usaha suaminya dalam menyebarluaskan ajaran Islam di kawasan Majalengka. Sehingga memang lebih cepat penyebaran ajaran Islamnya daripada daerah-daerah lainnya. Dari Siti Armilah, Pangeran Muhammad memperoleh putra bernama Pangeran Santri pada tahun 1505 Masehi.
Pangeran Santri memiliki kemampuan yang demikian cerdas dan tangkas, sehingga pada tahun 1530 Masehi, Pangeran Santri diangkat menjadi Raja Sumedang Larang yang berlokasi di Dayeuh Luhur Sumedang. Pangeran Muhammad meninggal pada tahun 1546 Masehi dan dimakamkan di lereng Gunung Margatapa sekarang. Adapun Siti Armilah menurut kepercayaan dimakamkan di belakang pendopo Kabupaten Majalengka sekarang dan terkenal disebut Mbah Bodori.